masyarakat di Betung Permai ini rata-rata sebagai mata pencahariannya sebagai petani tradisional ya, ladang pindah-pindah. Berjalannya waktu ada investor yang masuk ke desa kita tahun 2010, yaitu perusahaan PT PSP atau Perdana Sawit Plantation Gunta Samba Group yang beroperasi di sini, sehingga akhirnya masyarakat kita banyak yang bekerja di perusahaan juga. Lalu tahun 2014 ada investor lagi masuk di wilayah bagian selatan Desa Betung Permai ya, di Dusun Sumur Garam SPC Serangas. Itu Cakra Group, nama perusahaannya itu Cakra Unggul Prima, yang dioperasi di salah satu dusun kita dan termasuk dusun Batu Berjani Sepinang ya. Ada kurang lebih 50 hektar garap di sini. Dengannya masuk investor ke desa kita, tentunya masyarakat ini atau di masyarakat ini ada positif dan ada juga yang negatifnya. Positifnya tentunya masyarakat ini mendapatkan lapangan pekerjaan dan tentu peningkatan ekonomi atau kesejahteraan dalam keluarga masing-masing karena adanya pekerjaan di dua perusahaan yang saya sebutkan tadi. Nah, di sisi lain ada juga sejenis nilai negatifnya karena masyarakat ini yang sangat awam ketika terjadi pembebasan lahan atau dari pihak perusahaan yang memohon lahan masyarakat ini, masyarakat terkadang tidak berhitung dengan tanah-tanahnya, hak miliknya, sehingga ada masyarakat kita yang rata-rata tanahnya habis terjual ke perusahaan. Hal itu yang membuat memang dari pemerintah desa sendiri, saya selaku pimpinan kepala desa Betung Permai saat ini ya, merasa prihatin dengan kehidupan masyarakat pada saat ini yang memang susah untuk berusaha ya, ketika lahan tidak punya, tanah tidak ada. Jadi memang satu-satu jalannya mereka menggantungkan hidupnya di perusahaan. Kesepakatan bersama itu meninggalkan hutan yang memang kita sepakati di masyarakat ini dipersiapkan untuk generasi berikutnya, terutama kebutuhan kayu untuk pembangunan rumah. Dengan demikian sudah ada hutan yang kita lindungi bersama, bahkan dijadikan sebagai hutan konservasi bersama dari masyarakat atau desa dengan pihak perusahaan. Nah, disitulah dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang kurang taat dengan aturan adat istiadat kita yang telah diatur, sehingga mereka merambah hutan untuk diperjualbelikan karena memang keterbatasan pendapatan mungkin sangat minim hasil pekerjaan dari perusahaan, sehingga memang merambah hutan untuk dijual. Padahal kesepakatan kita pada saat itu ya di tahun 2014 bahwa hutan itu tidak boleh hasilnya ya tidak boleh kita perjualbelikan keluar ya. Dulu kami tidak terlalu pedulilah dengan hutan lingkungan kami. Jadi kami lebih mengedepankan hasil dari hutan yang artinya untuk bahan bangunan sinsau lah, artinya jual kayu. Di tahun 2023 ya kan, itu ada
tawaran dari Kalpor Kabupaten Sintang bekerja sama dengan UNDP, Kalpor, dan yang diprakarsai oleh Traju, ya, NGO Traju Indonesia, menawarkan ada program pemetaan atau sejenis pengelompokan hutan-hutan, di mana hutan yang masih area PL yang berhutan di luar kebun. Saya dengan kawan-kawan di pemerintahan desa berserta tokoh masyarakat itu menyambut baik program itu. Ya, mengingat seperti yang saya katakan tadi, ya, hutan ini harus kita pertahankan demi generasi berikutnya. Ya, di sisi lain, karena memang dunia juga mengharapkan hutan ini masih ada. Dalam proses itu beberapa kali setiap bulan itu ada pertemuan, ya, memulai pemetaan hutan-hutan yang kita upayakan untuk dilindungi, baik itu hutan keramat maupun hutan yang memang kita pertahankan atau tidak kita bebaskan ke perusahaan. Ada hutan keramat seperti hutan kuburan, ya kan, kemudian ada hutan-hutan yang ada legendanya, ya, jadi itu dilindungi. Nah, ada beberapa hutan di lingkungan perusahaan ini ada yang terdampak HGU, dan itu sangat disayangkan, ya, karena memang ya sulit menurut pemerintah dan perusahaan itu sulit, ya, dikeluarkan dari HGU. Nah, itu yang memang membuat saya, ya, selaku pimpinan pemerintah Desa Betung Permai itu merasa kecewa, ya, dengan pihak perusahaan, BPN, dan orang-orang terkait di situ, termasuk pemerintah daerah, ya, untuk menghagiukan tanah masyarakat yang tidak pernah di GRTT. Singkat cerita, ya, Traju ini banyak program, ya, di samping untuk berupaya mempertahankan atau melestarikan hutan, ya, ada juga program-program lain seperti pariwisata, ya kan, kemudian cocok tanam seperti pertanian, perkebunan, ya kan, banyak program mereka, dan itu sudah kami tuangkan dalam program, atau kami tuang ke dalam peraturan desa Betung Permai, ya, yang sudah kita buat tempo hari. Nah, tetapi barang itu belum terlaksana, baru rencana. Nah, sekarang ini sudah ada aturan nomor dalam Perdes, ya, tidak dibolehkan menebang pohon, menebang kayu di rimba yang telah kami SK-kan, telah kami tetapkan untuk di SK-kan melalui SK Bupati tahun 2024 ini. Dan itu untuk menjaga kelestarian lingkungan kami ke depannya, untuk anak cucu kami di tahun-tahun yang akan datang. Dan untuk kemudian hari kami harapkan juga generasi kami bisa menjaga hutan yang telah kami tetapkan mulai dari saat ini. Rencana yang sudah dibuat akan direalisasikan seperti bina padi, ya kan, kemudian wisata, karena memang sebetulnya banyak potensi-potensi yang bisa kita olah
yang bisa kita manfaatkan di Desa Betung Permai ini ya. Seperti salah satunya di Dusun Sumur Garam. Kenapa sumur garam itu disebut sumur garam? Itu ada sejenis sumur yang kemarau sepanjang apapun tidak pernah kering dan airnya asin ya. Bahkan zaman dulu itu ketika masa paceklik tidak ada yang menjual garam, masyarakat kita berkumpul di situ menanam air itu menjadi garam ya. Dan sangat disayangkan areal sumur garam itu terdampak HGU perusahaan PT CU, sehingga tidak bisa masuk dalam SK Rimba Gupung ya. Itu yang sangat disayangkan. Beberapa rimba gupung yang sudah menjadi hak milik pribadi hingga tidak bisa kami tetapkan melalui SK rimba gupung karena sudah masuk dalam sertifikat tanah pribadi. Itu kendala yang pertama. Kemudian juga mungkin ini kendala dari oknum masyarakat juga yang menganggap hutan yang telah kami tetapkan rimba gupung ini tidak bisa cincol lagi, tidak bisa diambil kayunya, dan menganggap itu sebagai kemunduran. Kami juga berharap ya, saya selaku pimpinan dan kawan-kawan pemerintah desa, kawan-kawan di pemerintah desa beserta masyarakat secara umum, kegiatan Traju ini ada kelanjutannya ya, supaya output dari program ini nampak itu bagi masyarakat. Karena saya rasakan ya pembinaan atau dampingan daripada Traju ini cukup untuk membuka mindset ya, masyarakat ya, cukup untuk memberikan motivasi ya, bagaimana sih untuk meningkatkan terutama kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Itu yang saya rasakan selama ini. Traju ini kan menawarkan beberapa pilihan ya, termasuk perkebunan sawit misalnya, atau perkebunan perkebunan karet atau buah-buahan, atau pariwisata dan lain sebagainya, termasuk mina padi ya. Saya memilih mina padi itu adalah merupakan bagian daripada visi dan misi saya sebetulnya menjadi Kades, untuk bagaimana masyarakat ini swasembada pangan ya kan, tidak ketergantungan dari toko, tidak ketergantungan dari orang luar, tidak ketergantungan dari bantuan pemerintah. Karena ini kan makanan pokok kita, makanan pokok Indonesia. Ketika terpenuhi kita tanpa beli, ya mungkin uang kita dapat dari sana, dari hasil pekerjaan kita bisa untuk anak sekolah dan lain sebagainya, tidak untuk beli beras. Jadi pusat yang lebih unggul lah, jadi pusat perhatian kami sekarang nih kegiatan KPR, yang di mana kegiatan ini adalah didanai oleh APBN melalui Kementerian KLHK dan teruskan dari Bappedas Provinsi Kalimantan Barat untuk hutan kami yang lebih hijau intinya. Bibit yang kami tanam yaitu petai, coklat dengan kopi. Untuk saat ini prosesnya kami masih proses penanam, masih penyemaian petai, kemudian kopi sudah ada. Petai sebagian 8 ribuan sudah siap tanam dan rencana akan kami tanam di bulan November tahun ini.
berkenan dengan rimba gupung ini sudah ada tanda tangan atau kesepakatan sebagai MOU antara masyarakat desa di wilayah rimba gupung. Ada MOU dengan pihak perusahaan. Tentunya harapannya kita perusahaan ini membantu masyarakat menjaga, memelihara, bahkan melestarikan ya hutan-hutan yang kita masukkan dalam SK Bupati tentang rimba gupung tersebut. Dan perusahaan juga sepertinya komitmen dalam hal itu, karena memang ya hal itu bagian daripada janji pihak investor juga ya, pada saat mereka datang ke desa kita atau ke kampung halaman kita, mereka siap bermitra ya kan, bermitra dengan desa, dusun, dan masyarakat di wilayah kerjanya. Dari pihak perusahaan itu sepenuhnya mendukung Pak. Jadi kemarin itu juga kita sudah bahas internal bahwasannya dengan pengesahan itu berarti kita juga harus berpartisipasi, karena kan kedepannya itu perusahaan juga diminta kan setiap luasan itu kan ada HCP ya Pak ya. Dan itu juga kita masukkan di situ. Makanya kemarin ada permintaan untuk banner dan lain-lain itu sebenarnya saya sudah diskusi ke anggota saya itu segera di-follow up di lapangan supaya gitu untuk penandanya itu kan paling tidak dengan adanya banner dan lain-lain itu kan supaya entahlah pihak apa dari perusahaan ataupun dari warga sendiri sudah sama-sama mengetahui bahwasanya di situ lamaran. Jadinya kan itu kan dijadikan NKT lah ya. Supaya tidak ada yang ke depan itu mengganggu lah, untuk dalam arti ya kita merusak di titik yang sudah ditentukan. Kalau rencana ke depan, jujur waktu itu kami ada membuat RPJM ya, rencana kerja jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang. Yang jangka panjangnya termasuk kegiatan KBR ini. Nah, ini termasuk kegiatan yang mulai dari tanam, kemudian nanti ada proses di mana kami proses membina masyarakat untuk mengelola petai kopi dan coklat yang sudah ditanam sampai berhasil. Itu rencana kedepannya. Kemudian ada pun rencana lain, rencana kami akan mencari donatur lah dari pemerintah maupun dari pihak lain untuk pengadaan bibit durian, mangga, dan sebagainya, guna untuk menyulap hutan-hutan kami tentunya di wilayah bukit yang banyak dah mati untuk durian. Pemerintah desa konsen dalam hal ini, tetapi kita ini keterbatasan SDM ya, untuk melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat ini masih sangat terbatas, sehingga kita berharap atau mengharapkan pihak ketiga seperti lembaga Traju tadi kan, atau pemerintah untuk melakukan penyuluhan pembinaan dengan intensif lah di desa kita ya kan. Harapan kita ya, mina padi ini, persawahan ini bisa berkembang, bertumbuh kembang di desa kita, dan masyarakatnya bisa swasembada pangan, dan tentunya masyarakatnya mendapatkan sejahtera. Nanti di masyarakat ini, di desa ini ya, akan melakukan aturan turunan, yaitu yang dinamakan Perkades ya, bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, temenggung desa ya, dengan harapan itu nanti akan mengatur lebih spesifik tentang aturan adatnya, aturan mainnya seperti apa nantinya.
keamanan, intinya kita bersama-sama kan jaga itu supaya nggak dibuka. Ya, kami berharap ini berkelanjutan, ya, karena kita belum merasakan hasilnya, belum ada hasilnya menurut saya. Ya. Nah, dengan ada berkelanjutannya, ada inspektor atau donatur yang bisa membantu, sehingga saya harap ya desa saya masih dalam binaan Rajo. Ya, jangan pindah ke desa lain dulu maksud saya.